Oke, kalau lu nggak tertarik dengan bahasa Jepang, lu bisa close aja video ini sekarang juga. Ini video lanjutan dari video sebelumnya, cek linknya di deskripsi video di samping ini. Ini gue bakal ngobrol aja kayak gini tanpa editan yang heboh dan berlebihan. Jadi ya gue topiknya ngobrol aja kayak gini. Dan gue bakal nunjukin sesuatu. Oke, di sini berdasarkan pengalaman gue level belajar bahasa Jepang secara otodidak. Ini semua berdasarkan pengalaman gue ya. Kutip lagi, berdasarkan pengalaman gue pecah jadi level kayak gitu. Jadi ini yang gue alamin selama ini gitu sampai saat ini. Apa yang gue lakuin gitu kurang lebih, kalau mau mulai lagi dari awal gitu belajar secara otodidak. Ya lu mau percaya mau ikutin atau enggak ya terserah, cuma ini biar kalau lu misalkan mau belajar bahasa Jepang, lu nggak bisa dituntut sama orang yang nggak tahu juga. Lu mau belajar bahasa Jepang bareng sama orang yang nggak tahu, ibarat kayak orang buta nuntun orang buta gitu, maaf kata ya kayak gitu. Orang yang nggak tahu, lu nuntun sama orang yang nggak tahu ya ujung-ujungnya kalau depannya kejeblos, lu juga kejeblos bareng, gitu logikanya. Jadi di sini gue ngebantuin lu, pengen tunjukin, oh kurang lebih kalau lu mau otodidak harusnya kurang gambarannya kayak gini, ada levelnya gitu. Entar di terakhir video ini gue bakal kasih juga ada announcement ya lu ikutin aja sampai video akhir gue bakal umumin sesuatu gitu. Oke di level satu ini, ya fokusnya kita hafal hiragana, katakana di luar kepala sampai lu lihat tulisan semua udah bisa langsung baca tanpa mikir, tanpa loading di kepala gitu. Misal lu lihat huruf di alfabet ya, kita kasih contoh di alfabet, lu lihat huruf O itu udah bisa langsung baca kan, itu O. Tuh lu lihat huruf H, ini huruf H, lu lihat H ini udah langsung kebaca kan H, tanpa loading lagi kan di kepala. Ya kayak gitu. Lu lihat hiragana, katakana, lihat udah langsung tahu gitu, tanpa loading di kepala. Hafalin sampai kayak gitu di luar kepala. Dan selanjutnya vocab 1000 kosakata itu awal. Ini 1000 kosakata yang dipakai sehari-hari sama orang Jepang. Jadi wajib banget buat starting awal, gasnya kita mulai dari 1000 vocabulary, 1000 kosakata gitu. Ini ada 2 deck Anki, kanji transition ya. Deck Anki ini dari aplikasi Anki ya, di video ini gua kasih. Kurang lebih ini gua udah ada bikin tutorial cara ngebuat aplikasi Anki gitu, cara ngebuat deck kartunya. Cuma ini deck kartu yang di level 4 gitu, di level yang gua pakai saat ini gitu. Jadi ya kurang lebih cara ngebuatnya sih sama mirip-mirip, lu lihat aja linknya ada di deskripsi entar, ini link videonya. Ya lu nonton aja sekilas gitu nggak ada masalah. Cara ngebuatnya sama kok mirip-mirip, mau buat hiragana, katakana, kanji sama aja semua. Mau buat vocabulary, grammar sama aja pakai aplikasi Anki itu. Linknya di deskripsi, lihat aja sekilas gitu. Walaupun lu belum nyampe sampai level 4 gitu maksudnya. Oke, ini ada 2 deck-nya. Deck ini maksudnya udah dibuat sama orang lain, lu tinggal pakai doang gitu, nggak perlu repot-repot bikin kartu lagi. Jadi ada deck dari Ejet Kanji Transition, Kanji Transition ini gratis ya, yang Ejet punya. Ini linknya kayak gini, kayak ada Omoshiroi. Ini kata-kata yang paling sering banget dipakai dalam sehari-hari gitu, kayak Moteguru, nah itu yang sehari-hari punya. Kimetsu dan sebagainya, Nimotsu, ya kayak gitulah. Lu tinggal download aja entar link deck-nya ini. Linknya gua taruh di deskripsi semuanya. Terus ada satu lagi yang gua bisa rekomendasi ada Revolt JP1K. Revolt JP1K ini punyanya deck Revolt dan ini deck Revolt ini udah terbukti ya sama komunitasnya Revolt, udah banyak orang yang bayar beli dan terbukti ini bisa ampuh sampai dia nonton anime Slice of Life udah tahu rata-rata udah tahu semua kanjinya gitu, udah bisa kebaca sama dia. Lihat aja reviewnya dia, linknya di deskripsi. Revolt.le Japanese deck gitu. Ini lu harus bayar $22, tapi ada tapinya. Nih baca nih, baca ya, gua kasih tulisan, baca. Nah, nih, baca tulisan. Pause aja tadi, kalau nggak kebaca pause dulu, tadi mundurin. Terus kamusnya pakai apa? Yomiten, Yomiteen English JMDict ya. Ini ada video tutorialnya, linknya juga di deskripsi cara pakai Yomiteen ini. Dulu namanya Yomichan, sekarang udah nggak dilanjutin lagi sama developernya Yomichan, diganti dengan Yomiteen namanya gitu. Kurang lebih yang baru namanya Yomiteen, linknya juga udah ada di deskripsi, cek aja semuanya. Tujuan dari level pertama ini ya, fokus memahami 1000 kosakata sehari-hari. Fokus memahami kosakata sehari-hari 1000. Kita mulai dari level satunya di sini. Dan level kedua, kita misalnya misalnya lu udah nyampe 500 vocabs nih, udah dipakai deck-nya ini salah satunya. Lu pengen bridge atau coba-coba ke level 2 bolehlah loncat sedikit, tapi tetap konstan jalanin. 1000 sampai 1000-nya selesai gitu, sampai mature semua 1000 kosakatanya di vocabulary-nya, deck Anki-nya ini di level satunya. Pokoknya kelarin lah level satunya. Dan di level kedua ini kita sentence mining anime slice of life soul gitu. Dan anime difficulty-nya list ini lu bisa cek di JPDB anime difficulty list. Ini lu bisa short dari anime yang paling gampang sampai yang paling susah gitu bahasa Jepangnya. Kayak One Room ini gua sangat rekomendasiin. Ini
anime dari first person view gitu. Jadi kayak animenya kesannya bicara langsung ke anime karakternya sama lu gitu. Penggunaan bahasa-bahasa sehari-harinya juga gampang. Terus Inotabi ini juga lumayan katanya ceritanya bagus. Chunibyo Demo Koi ga Shitai. Ini juga animenya lumayan terkenal ya, Chunibyo. Tonari no Totoro ini juga lumayan terkenal nih. Kebicha no Seirafuku. Ini juga bagus animenya. Ya kurang lebih kayak gitu nonton aja. Terus Karakai Jouzu no Takagi-san. Ini juga animenya bagus sehari-hari gitu slice of life. Ya lu kurang lebih lihat aja daftar animenya gitu. Terus anime downloadnya di mana? Di sini. Nya dot si linknya dot si gitu. Lu cari aja search di sini. Tapi lu harus pakai aplikasi Qubit Torrent gitu. Aplikasi torrent lu cari aja di Google. Terus ntar lu klik magnetnya ini ya terus ke download gitu. Beres. Ya kurang lebih sentence mining ini kayak gimana? Ya lu cari aja di YouTube sentence mining. Dan di sini udah banyak orang yang bikin tutorial sentence mining, lu tinggal ikutin aja mereka. Kurang lebih dia ngejelasinnya pakai bahasa Inggris, tapi lu bisa paham lah kurang lebih. Tutorialnya udah ada semua di YouTube. Orang ngebuat gitu. Ikutin aja mereka. Tutorial sentence mining gitu. Kalau lu masih kurang paham, lu juga bisa join server Discord kita ya. Mungkin ntar gue bisa bantu sedikit. Misal kalau lu lagi setengah ngebuat sentence mining terus bingung, gue bakal bantu di Discord itu. Ya, level 2 ini tujuannya kita bisa mendengar 75-80% dari anime slice of life. Kalau lu turn off subtitle gitu. Kadang kan kalau anime kayak dari bahasa Jepang lu belajar dari awal, lu nggak bisa nangkep suara apa yang dikatain sama karakternya itu di film. Lu dengar suara orang Jepang gitu ngomong kayak suara alien gitu. Kayak aneh kan gitu. Jadi tujuan kita bisa nangkep semua itu apa yang dikatain sama apa yang berusaha disampaikan sama orang Jepang gitu 75-80% dalam konteks slice of life gitu. Jadi kita bisa tangkap walaupun tanpa subtitle gitu. Tujuan di level 2 ini kita buat terobos gerbang itu. Karena pengalaman gua, berdasarkan pengalaman gua ya, ya di situ ada gapnya. Lu harus terobos itu. Jadi bisa nangkep suara apa yang berusaha disampaikan dalam bahasa Jepang gitu. Dan di level 3 ini yang benar-benar berat, berasa kayak neraka, sumpah, serius. Di level ketiga ini agak berat ya. Mungkin lu bakal entar agak lama progresnya di level 3 ini. Ya tapi anggap aja enjoy aja santai. Dan terus mining dari anime genre lain. Misal kalau dari Slice of Life lu udah bisa nangkep top 75-80%, kita bisa expand ke genre lain. Karena genre lain jauh lebih susah gitu penggunaan kata-katanya. Dan starting listening, contohnya dari listening ini yang paling gampang itu dari Zatsudan VTuber. Lu copy aja ini, lu search gitu di YouTube, entar banyak VTuber gitu yang ngomongin tentang topik sehari-hari gitu, ngobrol dengan live chat-nya gitu. Lu bisa nontonin aja biasain mereka dengerin mereka ngobrol gitu. Yang mana aja silahkan klik yang mana aja silahkan nonton aja nggak ada masalah. Kebanyakan VTuber kan tapi yang perlu lu notice, satu hal yang perlu gua sampein, ada VTuber yang aksennya kayak berusaha kayak dimirip-miripin kayak bayi gitu ngomongnya nggak natural, kayak biar kelihatan imut gitu ya. Tapi itu jangan sebisa mungkin dihindarin dulu kalau lu masih di awal-awal. Kita dengerin, lu bisalah kurang lebih bedain orang yang ngobrol kayak dipaksa diubah kayak bayi-bayi gitu atau diekspresin kayak lucu-lucu gitu suaranya, disengajain suaranya maksudnya. Orang yang disengajain suaranya sama ngobrol normal lu bisa bedain lah kurang lebih walaupun di bahasa lain lah. Ya itu aja. Fokus ke orang VTuber ini yang ngobrolnya secara normal tanpa dibuat-buat, tanpa disengaja-sengaja gitu biar kayak kelihatan imut. Jangan itu. Di awal-awal skip dulu. Di awal-awal fokus ke orang yang ngobrolnya normal aja gitu, VTubernya. Dan kita balik lagi, ya lu biasain aja denger walaupun lu nggak ngerti, denger aja setiap hari. Nggak ada masalah. Terus kita mulai transisi ke Yomiten monolingual, gue sebutnya KBBJ gitu. Ini kamus yang sering gue pakai ya, 15 kamus. Ya lu pause aja ntar kalau pengen lihat. Ini ada videonya juga tutorialnya cara importnya semuanya udah ada di video ini, linknya di deskripsi. Start output teks tapi jangan dipaksa. Misal kayak lu kalau pernah ikut kursus gitu itu dipaksa. Misal buat grammar ini suruh buat kalimatnya contoh, buat 2 kalimat gitu. Itu kayaknya kesannya dipaksa banget gitu. Walaupun lu nggak bisa kayak disuruh pokoknya suruh cari kamus lah, buka Google lah, bolak-balik sampai habis 30, 40, 50 menit cuma buat bikin satu kalimat doang. Bayangin aja buat satu kalimat 50 menit lu ngobrol sama orang Jepang keburu kabur orang Jepangnya. Nggak lucu kan? Ya jangan dipaksa. Kalau lu nggak bisa sampai cari-cari Google buka bolak-balik kamus itu jangan dipaksa. Output teksnya doang. Lu jangan output pakai suara, jangan output pakai mulut ya. Teks dulu. Kalau cara output pakai teks ya udah lu bikin aja akun Twitter, Twitter X. Kayak gue ini kan sering output dalam bahasa Jepang dalam bentuk teks gitu contohnya di Twitter. Ya kurang lebih yang bisa lu
ungkapin dalam bahasa Jepang, ungkapin aja secara langsung, tapi jangan cari-cari di Google. Lu bisa ungkapin, langsung ungkapin gitu, nggak ada masalah. Kalau lu nggak bisa, jangan gitu. Kurang lebih misal lu pengen ungkapin sesuatu, lu ketik, bikin post gitu, 80% lu yakin itu kata-katanya pasti benar, pasti akurat dalam bahasa Jepang, baru lu post. Kalau enggak, jangan, hapus aja, gitu. Lu ketik dalam bentuk teks, karena di stage ketiga ini, di level ketiga ini ya kita fokus dalam bentuk teks dulu. Entar di level 4 baru kita output dalam bentuk kaiwa atau percakapan dalam mulut gitu. Entar gua jelasin lagi di level 4 ya. Dan yang kelima ini kita mulai belajar membaca, membaca dari light novel, dari buku apa aja terserah sih. Dari nggak harus light novel juga, dari buku juga oke, nggak ada masalah gitu. Pokoknya tulisannya semua dalam bahasa Jepang. Dari mana bukunya? EPUB-nya, PDF-nya, itu dari server di Moe, di Moe. Weh, ini lu buka aja, linknya gua taruh di deskripsi, kalau lu tertarik lu klik aja join server Discord mereka. Mereka ada bagian section buat sharing kayak buku gitu semuanya. Kayak di sini kan ada book sharing di sini. Terus book sharing discussion, terus book request gitu. Lu bisa minta sama mereka request itu buku apa aja. Dan lu search aja gitu mau buku apa aja, kebanyakan PDF, EPUB udah ada. Kayak gitu, simple kan. Dan bacanya itu pakai ini URL-nya reader.ttu.ttsu.app gitu. Linknya entar gua taruh di deskripsi, lu import EPUB-nya atau apanya dan sebagainya, dan lu buka aja. Entar lu kalau lu import, lu klik gitu contohnya salah satu bukunya, lu bisa langsung baca. Ini kan bagian belakangnya aja, nggak bakal kena copyright kok. Lu tinggal baca aja gitu contohnya, banyak banget bukunya lu bisa import gitu. Dan misal lu nggak tahu artinya gitu Fukuse, lu tinggal tahan shift kebuka gitu dari Yomiuri, beres kan. Belajar membaca, biasain aja kalau walaupun nggak bisa baca ya normalin gitu, biasain membaca. Karena belajar membaca juga penting dalam bahasa lain. Ya, terus 6 mendengarkan aksen Jepang. Bahasa Jepang itu juga ada aksennya loh, nggak kayak lu kebanyakan orang taunya kan orang standar bahasa Jepang tinggal ngomong-ngomong aja gitu, nggak ada aksennya sama sekali. Ada aksennya sebenarnya, cuma kalau orang yang di awal-awal ya nggak bakal tahu kalau bahasa Jepang itu sebenarnya punya aksen kayak gini. Kayak ini Zatsudan, ini za-nya itu awalnya rendah, terus su sama dan-nya itu tinggi. Kayak gini aksennya, tuh lihat ada yang ungu ini kan, ya kayak gitu. Misalnya yang gampang itu yomu. Yomo-nya ini mulainya awalnya itu tinggi, bukan yomu, yomu yomu, bukan kayak gitu, tapi yomu. Yo-nya itu awalnya tinggi, terus rendah turun ke di mu-nya. Ada aksennya, biar lu kedengaran kayak native gitu ngobrolnya ya, kita belajarin denger aksen. Sebenarnya ada aksennya, cuma orang biasa aja nggak tahu, nggak ngeh kalau bahasa Jepang itu ada aksennya. Dan yang ketujuh ini, minimal kalau lu pengen lulus dari level ketiga ini, gua saranin lu punya Anki deck 6.000 lebih, yang lu udah Anki setiap harinya. 6.000 lebih wajib tuh menurut gua. Berdasarkan pengalaman gue sih begitu ya. Tujuannya ini karena kita membiasakan diri dengan bahasa Jepang tersebut ya. Emang agak berat, ini butuh waktu agak lama di level ketiga. Dan di level keempat ini saat ini gue udah mulai enjoy aja. Gue punya cara gue sendiri, udah bisa enjoy. Nggak perlu kekejar-kejar lagi harus cari vocabulary tiap hari, immerse tiap hari. Tapi ya konsisten aja tiap hari gitu konsumsi media Jepang. Tiap hari pokoknya ada aja satu nontonin anime atau lihat dari YouTube orang Jepang gitu semuanya. Pokoknya semua tiap hari bersentuhan dengan bahasa Jepang kurang lebih. Dan kedua explore media Jepang atau enggak YouTube channel. Di sini gue punya YouTube channel yang isinya semua bahasa Jepang. Nah, di sini YouTube channel gue semuanya bahasa Jepang, kurang lebih gitu. Jadi setiap hari gue nonton aja salah satu atau 2 3 video dalam bahasa Jepang semuanya gitu. Terus channel yang gue rekomendasikan itu ada linknya di sini. Entar gue taruh di deskripsi. Nah, ini ada channel gue yang kalau tertarik, channel second channel gue gitu maksudnya. Gak bisa di Ctrl Z lagi ya. Ya udah biarnya kecilin dulu, balikin. Nah, ini contohnya channel yang bisa gue rekomendasiin, ada dari Yamada Yangsan ini, dia ngebahas tentang otaku gitu, dunia otaku lah. Dari manga, seiyu, tentang movie, film, kayak gitulah cerita. Noh, ini bagus kok pembahasannya, cuma agak dalam ya. Kayak dia ngebahas Sousou no Frieren juga tadi mana tuh. Terus yang kedua tuh Okada Toshio, ini dia ngebahas lumayan deep detail tentang berbagai bidang hal gitu ya, cara expert gitu. Noh, dari Home Alone dia ngebahas juga film-film luar tentang AI dan tentang ini Frozen, anime luar itu anime Amerika maksudnya, animasi Amerika. Ya kurang lebih dia ngebahas tentang deep semuanya tentang film, movie, dan ya secara mendalam topik ya. Ya kalau tertarik silahkan cek aja dan selanjutnya yang gue bisa rekomendasikan
Hiroyuki. Hiroyuki ini dia yang ngediriin nih channel dulu ada, cari aja di Google pokoknya, dia pendirinya, salah satunya, founder-nya lah bisa dikatakan segitu. Dia ngomongnya ini agak cepet ya, seorang kayak influencer juga sering muncul di TV-TV Jepang kayak ABEMA dan sebagainya. Terus yang bisa gue rekomendasikan lagi, ya banyak lah pokoknya lu cari aja di channel ini dah yang gue subscribe. Ini second channel gue buat nonton orang Jepang gitu. Kita balik lagi ke topik ya, terus yang ketiga ini mulai transisi ke reverse vocab. Gue punya deck namanya reverse vocab, di mana metode ini kita ngebalik, misal kayak awal lu lihat dari kanji terus lu tebak artinya kan kayak gitu. Kita enggak, kita mulai dari definisi, lu tebak itu bahasa Jepangnya apa dari definisinya tersebut. Kebanyakan lu kan lupa, misal kayak lu pernah nggak dalam hidup lu sekali-sekali gitu, misal kayak lu mau ngomong sesuatu, sebuah kata-kata, cuma lu lupa kata-kata tersebut, tapi di kepala lu ada definisinya, lu tahu definisinya. Lu mau ngomong apa itu maksud itu kata-katanya, kosakatanya apa, disebutnya apa, kayak gitu. Nggak keluar-keluar di kepala lu, tapi di kepala lu ada definisinya gitu. Lu tahu artinya maksudnya, yang pengen lu sampein, cuma lu lupa kata-katanya. Nah, ini buat ngatasin itu masalah itu. Dek Anki ini video ini gue buat ngatasin hal tersebut. Cek aja linknya di deskripsi. Dan keempat ini kita start output talking gitu. Tapi ada persyaratannya. Kalau lu bisa output teks tanpa loading lagi 80-90%. Yang tadi gue bilang kan, lu bikin tweet udah langsung lancar gitu, langsung ketik gitu, bikin post dalam bentuk teks, langsung keluar aja di kepala lu. Sebanyak 80-90% udah lancar, lu bisa ungkapin apa aja yang pengen lu ungkapin itu dalam bahasa Jepang dalam bentuk teks 80-90% tanpa loading, lu baru boleh output talking gitu. Output kaiwa atau ngobrol sama orang Jepang. Ya kurang lebih kayak gitu. Jangan dipaksa terlalu cepet. Yang penting kita slow aja tunggu progresnya gitu. Kenapa gua nggak rekomendasiin lu maksa output dalam bahasa Jepang. Inilah gue ibaratin, lu mau minum segelas air dan di gelas itu nggak ada air ya, gimana cara lu minum gitu? Ya lu harus isi dulu dong airnya, lu harus isi juga kemampuan bahasa Jepang lu ke dalam gelas itu baru lu bisa pakai itu, lu minum gitu akhirnya, lu pakai itu bahasa Jepangnya. Jadi kalau lu nggak bisa output, jangan paksa. Itu ibarat belum cukup level lu sampai output dengan kata-kata tersebut, apa yang lu pengen ungkapin, itu lu belum nyampe dengan level kayak itu. Jadi ya caranya lu input aja terus belajar bahasa Jepang, immerse, entah belajar tambahin kosakata setiap harinya atau dengerin orang Jepang ngomong, lama-lama pasti secara natural bisa sendiri, percaya aja sama diri lu. Karena gue udah buktiin sendiri gitu, gue udah proof sama diri gue dan work aja, berjalan dengan lancar kayak gitu. Karena emang natur manusia belajar bahasa Jepang kayak gitu, kalau lu nggak sering denger nggak bakal ingat gitu. Jadi lu semakin sering denger, lu semakin tahu, oh cara ngomong ini ungkapinnya kurang lebih kayak gini gitu. Kalau lu paksa output di awal gitu di level ketiga ini, entar jadi kebiasaan buruk gitu. Entar jadi nggak natural, kedengarannya aneh gitu, kayak lu pernah kan dengar orang asing, orang bule atau orang Jepang terserah lah, orang bule lah kebanyakan, ngobrol bahasa Indonesianya itu aneh, nggak kayak orang native, ya kayak gitu kesannya. Entar kebiasaan, sampai lu udah jago pun lu udah lancar, itu jadi kebiasaan, ada kebiasaan yang nempel aja gitu, kata-katanya jadi aneh pas lu ngomong bahasa Indonesianya, ya kayak gitu. Jadi kita minimalisir output semisal mungkin di awal-awal, jangan output dulu. Jangan dipaksa kalau lu nggak bisa, entar jadi kebiasaan buruk malahan. Kalau gua katakan seperti itu. Kesalahan tempat kursus kayak itu, terlalu maksa orang buat output dalam bahasa yang dia pelajarin. Jadi gua sangat nggak merekomendasikan begitu. Dan aplikasi yang bisa gua saranin buat output talking itu belajar kaiwa, percakapan itu ada dari Play Store, Play Store. Nah, aplikasi ini lu register dalam negara Jepang ya. Kalau lu masukin negaranya bahasa Indonesia, negara Indonesia maksudnya gitu. Lu register terus lu masukin negara lu Indonesia. Nah, itu ditemuin sama orang Indonesia semua. Makanya masukin negaranya Jepang. Karena kita emang tujuannya kan buat ngobrol sama orang Jepang. Open voice semua orang Jepang banyak di aplikasi ini. Gitu. Lu tinggal join aja ke voice mereka. Mereka banyak. Sering kok. Tiap hari banyak orang Jepang yang open voice gitu pengen ngobrol. Ya lu tinggal join aja gitu. Ini aplikasi yang gue rekomendasiin buat di level 4 ya ini, buat start output dalam bentuk talking gitu. Buat lu yang pengen ngumpul belajar bahasa Jepang secara otodidak, silahkan join server Discord kita. Karena gue pengen bikin komunitas kecil khusus buat orang belajar bahasa Jepang secara otodidak. Asal lu berani konsisten gitu. Yang gue pengen umumin, kalau lu mau gue bantu belajar bahasa Jepang secara otodidak, asal lu ikutin semua apa yang gue rekomendasikan, yang gue targetin,
Itu gue bantu dengan senang hati. Walaupun lu nggak ada duit, gak ada biaya, nggak ada masalah. Gue bantuin secara gratis, asal lu join server Discord gua dan berani komitmen ya, lanjut terus tanpa kabur. Kebanyakan orang kabur, nggak kuat dengan metode otodidak kayak gini. Karena mereka itu nggak lihat ke depan, mereka itu orang yang baru belajar bahasa Jepang secara otodidak, lu nggak bisa lihat ke depan, entah, "Oh, entar bisa atau enggak ya, bingung, entar kemampuan gue sampai kemana ya," gitu. Tenang, pasti bisa, percaya aja sama diri lu, asal lu konsisten, jalanin terus. Emang dan nggak kelihatan dalam waktu berbulan-bulan, belum begitu kelihatan, tapi dalam waktu 1 2 tahun lu bisa flashback, lu lihat lagi entar ke awal, kemampuan lu semana, itu perbandingannya kelihatan. Asal lu percaya diri aja, berani ikutin. Kayak gitu, "Lu nggak ada duit, gak ada masalah, gue bantuin." Asal lu nggak kabur, nggak hilang. Kebanyakan ada yang cuma tanya-tanya doang habis itu hilang. Kondisinya, kabarnya kayak gimana, udah hilang. Malahan ada yang udah berhenti cuma main game doang setiap hari. Daripada lu main game setiap hari, mending investasi waktu lu buat belajar bahasa Jepang secara otodidak, jauh lebih worth it kata gua. Gua bantuin, tapi yang ada malahan kabur gitu, malahan cuma main game doang setiap harinya. Bilang awalnya serius mau belajar bahasa Jepang, tapi hilang, cuma main game doang setiap harinya. Ada yang kayak gitu, gue perhatiin. Kalau pengen gue bantu konsultasi silahkan aja join ke server Discord gua, linknya ada di deskripsi. Punya pertanyaan juga join server Discord gua, linknya di deskripsi.